Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, dan sampai saat ini Allah masih memberikan kita pintu hidayahnya, masih diberikan petunjuk. Dan tidak lupa pula kita bersalawat, semoga salawat, salam dan salawat selalu tercurah kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Baik, teman-teman mubah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini insyaallah kita akan membahas bagian yang ke-8, ya, atau bagian yang terakhir daripada pembahasan isim. Dan ini merupakan pertemuan kita yang untuk sebelum pertemuan kita yang terakhir sebelum kita libur sejenak. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah Ramadan ya. Jadi selama bulan suci Ramadan, insyaallah nanti kita libur dulu dan kita akan lanjutkan nanti di bulan Syawal insyaallah. Baik, untuk pembahasan isim ini bagian yang ke-8, bagian terakhir dari pembahasan isim, yaitu al-ismu bin nazar ila nisbati ilai. Jadi isim isim ditinjau dari nisbahnya. Isim ditinjau atau dilihat dari nisbah, atau penggolongannya. Nisbah kalau bahasa kita sebenarnya nisbat, dinisbatkan atau digolongkan atau diikutkan, dinisbatkan. Jadi sebenarnya ini termasuk bahasa Indonesia juga gitu ya, karena memang bahasa Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa Arab ya. Contohnya kata nisbah ini ini kalau bahasa kita adalah nisbat gitu ya. Jadi kadang nama kita itu dinisbatkan kepada orang tua kita gitu ya. Jadi bin fulan atau dengan nisbat yang lain gitu ya. Kali ini di sini insyaallah kita akan membahas bagaimana cara membuat nisbah gitu ya, atau penisbatan suatu kata gitu ya, atau suatu golongan. Kalau nisbah itu biasanya bisa dinisbahkan kepada mungkin warga kebangsaan gitu ya, atau dinisbahkan dengan kota, atau mungkin dinisbahkan dengan agama dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin dinisbahkan dengan sifat. Kalau di sini kita akan bahas dulu bagaimana cara penisbatan tersebut gitu ya, bagaimana cara menisbatkan suatu isim bagaimana cara menisbatkan satu isim. Jadi kaidahnya itu sebenarnya sisa ditambahkan di ujungnya ya tun atau ya saja gitu ya, atau ya tasdid, bertasdid dan tambah tamar butoh atau bertasdid aja gitu ya. Contohnya kata Islam Islamun al-Islam. Kita hapus dulu al-Islam. Kata al-Islam itu
agama gitu ya, agama ya. Al-Islam itu agama, tapi kalau kita nambahkan ya, menjadi al-islami ya, islami ya, di sini kita tambahkan ya, umpamanya menjadi al-islami gini ya, jadinya al-islamiyun gitu ya, al-islamiyun atau al-islami ya, bisa diwakaf di situ. Makanya orang yang penampilannya gitu ya, orang yang penampilannya pakai peci umpamanya, atau pakai baju koko, atau dia menggunakan kerudung dengan kerudung syar'i umpamanya gitu ya, maka dia bisa dikatakan islami, pakaiannya islami ya. Jadi dinisbatkan, pakaiannya itu dinisbatkan kepada agama Islam. Nah, gitu ya. Nah, itu maksud daripada nisbah di sini. Ya. Jadi orang yang pakai peci berarti dia islami, gitu ya. Pakaiannya islami. Nah, karena orang-orang Islam yang biasanya memakai peci gitu ya. Nah, sama kalau kita contohnya menggunakan kata Muhammad ya, Muhammad ya, kan Muhammadun. Kalau kita nisbatkan, jadi Muhammad itu ya seorang nabi gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan ya, Muhammadiyun ya, jadinya Muhammadiyun atau Muhammadiyatun ya. Kalau ini bisa ditambah ya tasydid atau ya dan tak tamarbuto, Muhammadiyatun ya. Jadi Muhammadiyun atau Muhammadiyatun, atau kita wakaf bisa ya Muhammadi atau Muhammadiyah ya kan, kalau di wakaf. Jadi kata Muhammadiyah itu artinya ya berarti orang yang mengikuti Muhammad gitu ya. Jadi kalau orang yang dinisbatkan kepada Muhammad ya, dia dikatakan Muhammadiyah gitu ya, Muhammadiyah berarti artinya orang yang mengikuti Muhammad. Ya sama kalau Ahmad ya. Ya. Kalau kata Ahmad itu, ini dari segi bahasa ya, kita ambil dari segi bahasa. Ahmad, kalau ditambahkan ya bertasydid menjadi Ahmadi ya, atau ditambahkan ya dan tak marbuto ya, menjadi Ahmadiyatun, Ahmadiyatun. Jadi bisa Ahmadiyun atau Ahmadiyatun ya. Jadi kalau di wakaf bisa menjadi Ahmadi atau menjadi Ahmadiyah. Nah, jadi Ahmadiyah itu maksudnya sebenarnya ya adalah pengikut Ahmad gitu ya, orang-orang yang mengikuti Ahmad. Tetapi ya kalau maksudnya Ahmad adalah Ahmad Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau pengikutnya Ahmad yang lain ya, ini mungkin yang menjadi masalah ya, karena bisa menjadi golongan khusus gitu ya, atau aliran khusus. Ini penggunaan ini yang dikatakan nisbah ya, jadi dinisbatkan atau digolongkan atau dia dihubungkan dengan nama orang ya, atau keagamaan atau lain sebagainya ya. Dan banyak sekali ya sebenarnya contoh-contoh penggunaan nisbah ini. Nah, tapi kaidahnya itu adalah dengan menambahkan, tinggal kita menambahkan ya tun atau ya tasydid aja gitu ya. Nah, ini salah satunya saja, boleh dua.
Ya, sama Indonesia. Orang Indonesia dikatakan Indonesi. Ya. Indonesiun atau Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia itu memang bisa berasal dari bahasa Arab juga ya kalau kita melihat Indonesia, karena di situ ada yaktunnya. Jadi memang Indonesia itu berarti maksudnya orang-orang Indo. Itu kalau kita mungkin hubungkan dengan nisbah gitu ya. Ya. Contohnya orang Amerika menjadi Amerikiyun atau Amrikiyah. Berarti dia adalah orang-orang Amerika gitu. Ya, atau yang lain ya, yang lainnya boleh. Ya, tapi intinya di sini adalah kaidah untuk menisbatkan sesuatu itu sisa kita tambahkan tinggal kita tambahkan ya bertasdid atau ya bertasdid dan tak tamarbutoh ya, seperti itu ya. Nah, itu cara penggunaan atau pembentukan nisbah ya. Nah, kalau kita melihat di sini ada beberapa contoh sebenarnya ya untuk penisbatan itu. Ya, mungkin kita kasih poin saja. Yang pertama mungkin kebangsaan gitu ya, kebangsaan atau kewarganegaraan. Kebangsaan. Ya, contohnya Arabi ya. Dari kata Arab menjadi Arabiyun ya, Arabiyun atau Arabiyah bisa juga ya. Nah, itu maksudnya adalah orang-orang yang dia itu berbangsa Arab gitu ya, orang yang berbangsa Arab atau dia orang asli orang Arab gitu ya. Nah, atau Cina itu kalau bahasa Arabnya Sin ya, gini ya, Sin ini Cina. Nah, untuk menjadikan menjadi maksudnya adalah bangsa Cina atau orang Cina, berarti sisa ditambahkan ya aja di ujungnya sini ya, sisa kita tambahkan ya menjadi Siniyun gitu ya, atau Siniyun bisa, Siniyun itu adalah orang-orang Cina. Nah, poin yang kedua, bisa juga kita menisbatkan sebuah kota ya. Kalau ini banyak sekali ya. Contohnya Imam An-Nawawi Al-Bantani, berarti kan dia dari Banten ya, Bantani. Di situ ada ya sebenarnya Bantaniyun, cuma karena diwakaf menjadi Al-Bantani gitu ya. Sehingga maksudnya Syekh An-Nawawi ini yang dimaksud adalah Syekh An-Nawawi yang berasal dari kota atau daerah Banten ya. Contohnya ya, kota Makkah ya, Makkah ya. Nah, kalau ini nanti aja pembahasan karena ada pembahasan khusus karena Makkah itu ya. Baghdad ya, Baghdad kota di Irak. Nah, kalau kita nisbatkan menjadi orang yang berasal dari kota Baghdad, berarti sudah ditambahkan ya bertasydid gitu ya, menjadi Bagdiyun ya, Bagdadiyun. Ini kan Bagdadiyun, jadi bacanya Bagdadiyun. Itu adalah orang-orang yang berasal dari kota Baghdad ya. Contoh yang ketiga mungkin, nah ini yang tadi kita bahas, agama ya, agama. Kata Islam, al-Islam ya menjadi al-Islami atau al-Islamiyah ya, atau al-Islamiyah. Berarti maksudnya adalah orang-orang yang beragama Islam ya, gitu ya, atau orang-orang yang pandangannya itu ya tentang Islam ya. Nasara ya, Nasrani ya, Nasara adalah Nasrani. Kalau kita nisbatkan menjadi orang Nasrani jadinya Nasrani ya. Nasrani gitu ya.
Karena di sini kalau nasor itu Nasrani ya. Nasrani. Jadi Nasraniyu. Oke, poin berikutnya bisa kita nisbatkan juga tentang usaha atau ekonomi ya. Usaha atau ekonomi, perekonomian ya. Contohnya Sinai. Sina itu pabrik gitu ya. Tijari itu tentang perdagangan. Ya, karena tijarah itu kan perdagangan. Ya. Dari kata tijarah. Ya, tijaratun. Ya. Menjadi tijari. Ya, kalau dinisbatkan jadinya seperti ini. Tijari. Ini tijariyun. Ya, berarti maksudnya adalah orang-orang yang dia itu memang pekerjaannya pedagang gitu ya. Nah, itu maksudnya tijari. Ya, sama Sinai dari kata sina, pabrik gitu ya. Berarti orang-orang yang kerjanya di pabrik. Zirai ya, dari kata zira artinya adalah sawah gitu ya, atau petani. Berarti ya zirai itu adalah orang-orang yang kerjanya menjadi petani. Ya. Atau bisa kita nisbatkan juga dari sebuah sifat. Ya, sifat. Ya. Sifat ya, maksudnya sifatnya itu seperti apa gitu ya. Contohnya dia sifatnya keras. Ya. Dari kata hadid. Ya. Hadid itu keras. Berarti kalau sifatnya keras jadi hadidiyun. Saya tambahkan ya di sini ya, menjadi hadidiyun. Nah, ini sukunnya menjadi hilang. Jadi intinya ya, untuk menisbahkan sebuah nama atau sebuah isim, maka tinggal kita menambahkan saja tinggal kita menambahkan saja ya bertasydid atau ya dan tak marbutoh gitu ya. Nah, jadi seperti itu kaidahnya. Dan ini ada kaidah catatan gitu ya, catatan daripada kaidah ini. Ya, kalau hukum asalnya adalah menambahkan ya atau ya dan tun, ya atau ya dan tamarbuto. Tapi di sini ada sedikit catatan. Ya. Yang pertama itu jika isimnya ya berakhiran tak marbuto, maka tamarbutonya ini dibuang gitu ya. Setelah itu baru kita masukkan ya atau ya dan tak marbuto, ya tun gitu ya. Contohnya kata Makkah tadi ya, Makkatun. Nah, ini kan Makkatun, Makkah. Di sini kan ada tamarbuto. Jadi untuk menisbahkan menjadi orang-orang Mekah gitu ya, atau orang yang tinggal di Mekah, maka tamarbutonya dihilang dan kita tambahkan ya, menjadi Makkiyun gini ya, Makkiyun ya. Sisa kita tambahkan ya atau ditambahkan ya dan tak tamarbuto menjadi ya, bisa seperti ini ya, Makkiyatun ya, Makkiyatun. Makanya ya, ayat-ayat yang turun di Mekah ya, atau ayat-ayat yang ketika Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Nah, ini karena di sini ada nisbah. Jadi maksudnya ayat-ayat yang dia itu ada hubungannya dengan kota Mekah gitu ya. Makkiyah. Nah, itu maksud daripada nisbah di situ. Nah, sama dengan dari kata Madinah gitu ya, menjadi Madaniyah. Nah, kan Madinatun menjadi Madaniyah atau Madani. Nah, kenapa? Karena itu semuanya ada hubungannya dengan Madinah.
Ya, kalau kita bilang ayat-ayat Madaniyah berarti ayat-ayat yang berhubungan dengan Madinah. Ya, atau kalau dia itu dikatakan orang, yang dimaksud adalah orang Madaniyah, berarti maksudnya adalah orang-orang yang dia itu mungkin bertempat tinggal di Madinah atau memang dia asli orang Madinah gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, ini catatan yang pertama. Catatan kedua, ya, jika isimnya itu cuma 2 huruf ya, 2 huruf. Ya, contohnya kata abun. Ya. Abun. Maka ya, di sisa ditambahkan waw, setelah itu baru dinisbah, ditambahkan huruf nisbahnya. Nah, jadi dari kata abun menjadi abawiyun. Nah, abawiyun. Nah, gitu ya, abawiyun. Atau dari kata yad ini kan 2 ya, yadun, tangan gitu ya, menjadi yadawiyun. Nah, ini kalau kita nisbah, atau yadawiyah atau abawiyah. Ya. Jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini tentang nisbah, dan ini insya Allah mudah ya. Jadi kaidah nisbah itu tinggal kita tambahkan. Jadi nisbah itu artinya nisbat ya gitu ya, penggolongan. Nah, kaidahnya sisa ditambahkan ya bertasydid atau ya bertasydid dan tak tamarbutoh. Gitu ya. Nah, dan catatannya kalau isim itu berakhiran tak marbutoh, maka tak marbutohnya dihilangkan dulu, baru ditambahkan huruf-huruf nisbahnya ya, baru ditambahkan ya atau ya dan tak marbutoh. Nah, kalau seandainya hurufnya 2 huruf doang gitu ya, cuma 2 huruf aja, maka sisa ditambahkan waw, setelah itu baru dibuat nisbah. Ya. Sampai di sini ya, semoga kita paham dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Dan saya menyampaikan kembali bahwa insyaallah ini adalah untuk sementara gitu ya, adalah pertemuan terakhir kita ya untuk sementara di pembahasan nahwu dan shorof ini. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita setelah Ramadan, pembahasan tentang fi'il ya. Jadi ini terakhir ya pembahasan kita tentang isim bagian yang ke-8, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang fi'il di bulan Syawal nanti insyaallah. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.